Iya. Hai, selamat sore Fatih. Sehat, sehat. Baru mesti mau tanya, Fatih gimana kabarnya sehat hari ini? Sehat, ya. Tadi sudah makan belum sebelum Mulu, kelas? mulu. Sebelum kelas, Fatih sudah makan? Belum. Iya, boleh ya kalau nanti di kelas Miss Nia dikira lagi sedang lapar, mau sambil ambil cemilan, mau sambil minum, boleh ya. Kalau di rumah Fatih lagi sering hujan gak sih? Tapi hari ini enggak. Hari ini enggak, kemarin hujan nggak Fatih? Deras banget. Deras banget bener, apalagi di Bogor. Di rumah Misnya kan Bogor itu kota hujan namanya ya, Fatih ya. Kemarin deras dan seharian dari Misnya bangun tidur sampai Misnya mau tidur lagi tuh hujan terus. Cuma kalau di Bogor nih seremnya gini Fatih, kalau di Bogor hujan terus, Jakarta sama Bekasi tuh banjir. Serem ya kasihan ya. Kalau Fatih untungnya nggak sering ya, nggak sering hujan ya, lagi nggak sering ya. Kalau Fatih ini nggak apa misalnya akses ke sekolahnya terdampak banjir nggak kira-kira? Kalau lagi sering Sering hujan banget itu. malah. Sering. Iya. Sering banget. Oh, tapi berarti sekarang Fatih sekolahnya di rumah atau di sekolah? Karena student misdannya Di sekolah. sebagian ada yang di rumah. Oh, kalau Fatih tetap di Di sekolah sekolah. ya? Oh iya, berarti kalau di sekolah, artinya akses ke sekolahnya nggak banjir. Student Miss-nya banyak banget nih yang bilang, Miss, aku tadi sekolah di rumah loh. Kenapa? Kok sekolah di rumah? Soalnya jalan ke rumah, ke rumah lagi, jalan ke sekolahku banjir katanya. Makanya kata ibu gurunya disuruh sekolah di rumah. Gitu ya, Fatih ya. Seperti itu. Berarti kayak zaman-zaman corona kemarin ya. Pas corona, Fatih kan sekolah di rumah ya? Kalau Fatih lebih suka sekolah di rumah atau di sekolah sih? Di rumah sih. Di rumah ya. Soalnya tidak perlu jauh-jauh ke sana ya. Ke mana? Ke sekolahnya ya. Wah, selamat sore Sachi. Sachi lucu banget tadi backgroundnya. Aduh, lupa ganti. Lucu banget. Itu Sachi ya? Iya, Lucu banget. Oke, halo Sachi. Gimana kabarnya hari ini sehat? sehat. Sehat, Alhamdulillah. Kalau Sachi di rumahnya lagi sering hujan kan nih? Kita lagi ngobrol tentang banjir tadi sama Fatih. Kalau Sachi di rumahnya lagi sering hujan nggak? Hujan sih, tapi hari ini nggak ada hujan. Ah, lama. Betul-betul. Kayaknya rata ya kalau hari ini kayaknya nggak hujan nih. Atau terang ya. Kalau kemarin tuh ya seharian ya Sachi ya? Dan Fatih ya? Iya, malahan kemarin sekolah. Oh iya, Terus sekarang hari ini PJJ. padahal ini ya PJJ dibuat takutnya hujan kayak kemarin. Malah sekarang ini ya, malah sekarang terang ya. Nah, betul tuh Fatih. Jadi kalau kalau Sachi kayaknya di Jabodetabek ya rumahnya ya. Di Pulau Mas. Oh di Pulau Mas, iya. Nah itu biasanya rata-rata lagi PJJ nih ya, karena kan takutnya ada aksesnya banjir atau karena hujan deras juga ya, seperti itu. Terima kasih sharing-sharingnya ya teman-teman ya. Semoga teman-teman tidak terdampak nih kalau ada banjir ya. Karena kalau kita lihat berita-berita serem banget ya teman-teman kayak tumpal air tuh itu udah tinggi banget katanya, udah siaga ya. Semoga teman-teman tidak terdampak banjir gitu. Untuk teman-teman yang belum masuk ke platform Algonova bisa masuk dulu ya. Misalnya sambil ingatkan Deren dulu untuk hadir. Misalnya izin waktunya 1 menit dulu ya, sebentar ya teman-teman ya. Oke. Terus bawa masuk kan. Nah, wis. Banget. Baik, kalau gitu sambil tunggu Deren, bisnya ada pengumuman nih untuk Fatih sama Saci. Fatih dan Saci, kalau Fatih dan Saci tahu ya, di Algonova itu sering banget ada kompetisi ya, yang memang kompetisi ini ditujukan untuk supaya teman-teman bisa benar-benar men-challenge dirinya masing-masing ya, sesuai dengan apa yang telah dipelajari di kelas, seperti itu. Karena kalau kompetisi itu kan ajang di mana teman-teman bisa mengetes ya dirinya masing-masing
masing-masing kira-kira aku sudah benar-benar bisa nggak sih coding gitu ya teman-teman dengan membuat project siapa tahu teman-teman bisa menang. Jadi nanti pada bulan Ramadan akan ada kompetisi internal Algonova yang namanya adalah Algonova Coding Competition nih teman-teman ya. Yang kali ini temanya adalah Kindness for Better World. Apa ya artinya? Ada yang tahu nggak? Kindness of for a Better World. Artinya apa sih teman-teman? Temanya nih? Eh, Sachi masih di mute. Apa nih Sachi? Mungkin baik untuk dunia yang lebih baik. Betul ya. Jadi kindness for a better world atau artinya kebaikan untuk dunia yang lebih baik. Betul banget. Jadi temanya adalah terkait kebaikan ya teman-teman. Yang di sini ada slogannya lagi nih, Code with Heart, Create Impact. Oh, udah ada Darren. Halo, selamat datang Darren. Darren boleh sambil menyimak ya. Miss lagi ada pengumuman nih. Jadi di sini Algonova ada kompetisi lagi yang diselenggarakan pada bulan Februari sampai April, teman-teman ya, teman-teman ya. Yang dimana nanti teman-teman bisa membuat sebuah proyek tentang kepedulian, empati, atau dampak positif bagi dunia. Seperti itu. Temanya kali ini tentang kebaikan ya, teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau ikutan kompetisi ini, teman-teman bisa memilih suatu tema, yaitu yang tentang kebaikan tadi. Nanti teman-teman bisa bikin apa nih? Bisa bikin contohnya ada aplikasi, ada games gitu ya, atau ada visual design, dan masih banyak lagi teman-teman bisa ikut. Nah, untuk kategori lombanya nanti teman-teman bisa pilih. Kalau teman-teman kan di kelas visual programming ya, berarti nanti teman-teman bisa pakai Scratch, teman-teman bisa bikin animasi ya, tentang Kindness for a Better World. Wah, nanti teman-teman bisa buat animasi yang dia itu menjelaskan terkait tema ini gitu ya. Bukan animasi aja, game kalau teman-teman mau bikin game juga boleh gitu. Untuk kompetisinya teman-teman, nih nanti pendaftaran ya, berarti pendaftarannya udah mulai nih. Karena kita sudah mulai di tanggal 22 Januari kemarin kemarin ya teman-teman ya. Lalu ada pengumpulan karya, awarding night, dan juga pembagian hadiah. Nah, kalau untuk langkah-langkahnya, kalau teman-teman nanti mau mendaftar lomba, bisa ikuti langkah-langkah yang ini ya. Dan nanti teman-teman akan ada penghargaan nih untuk likes terbanyak. Nah, likes terbanyak, jadi maksudnya apa, Miss? Jadi nanti proyeknya ini teman-teman yang suka main TikTok, yang suka bikin konten Instagram, yang sering bikin konten TikTok ya teman-teman ya, itu nanti kita akan masukkan proyeknya teman-teman di sana. Gitu. Hadiahnya apa? Hadiahnya di sini ada Robux atau e-wallet, sertifikat juara, dan merchandise Algonova. Nah, ini yang penting teman-teman. Teman-teman, kalau misalnya dirasa, Miss, aku kayaknya lagi sibuk deh besok kalau Februari Maret gitu ya. Tapi aku mau Algo Koin. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ini daftar aja ya, misalnya sekilas mendaftar dulu, tapi sambil nanti dicobain ya untuk kompetisinya ya, itu teman-teman akan mendapat koin Algo Koin loh. Algo Koinnya itu juga cukup besar. Nah, itu juga nanti kalau teman-teman hanya mendaftar ya. Jadi dari daftar aja teman-teman udah langsung dapat algo poin gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau nanti sedang mendaftar jangan lupa langsung bilang ke Miss-nya ya, Miss, aku udah daftar nih kompetisinya biar nanti Miss-nya langsung top up algo poinnya. Gitu. Nah, teman-teman, pasti ada yang takut gini, Miss, aku takut kalah deh nanti kalau kompetisi. Nah, jangan takut kalah, teman-teman, karena sebenarnya kompetisi itu dibuat untuk men-challenge diri sendiri. Gitu ya, teman-teman ya. Misalnya teman-teman kalah, setidaknya teman-teman sudah punya pengalaman nih. Oh, ternyata kompetisi coding seperti itu. Dan yang paling penting ini nih, teman-teman. Nah, semua peserta akan mendapatkan sertifikat. Ini yang paling penting. Kalau teman-teman mau pergi ke SMA nanti ya, mau mau naik-naikan ke SMA, ke SMP, biasanya penting juga nih untuk sertifikat ya, mengumpulkan sertifikat. Jadi nanti kalau teman-teman mengikuti project ini atau kompetisi ini, nanti teman-teman akan dapat sertifikat, baik itu menang atau kalah, teman-teman. Gitu. Karena kan memang teman-teman memiliki pengalaman ya untuk kompetisi ini nih, kompetisi coding ini seperti itu. Dan jangan takut, lagi-lagi ya teman-teman, jangan takut kalau kompetisi di Algonova itu nanti ada bimbingannya itu gratis, jadi nggak langsung misalnya Sachi, Fatih sama Darren langsung dari nol gitu ya, bingung bingung proyeknya apa ya, bikinnya gimana ya. Nah, itu nanti ada bimbingan gratis sehingga nanti teman-teman memiliki mentor
yang dimana mentornya ini nanti akan kasih saran, coba deh kamu bikin proyeknya kayak gini, gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Syarat untuk mengikutinya wajib hadir 4 kali berturut-turut dalam 1 bulan dan terbuka untuk seluruh peserta kompetisi ya teman-teman ya. Nah, ini juga kompetisinya gratis. Nol rupiah teman-teman, khusus untuk Tapi murid Algonova gitu. Jadi teman-teman untuk Sachi, Fatih sama Deren di awal kan bunda sama ayahnya tahu nih kalau Algonova nanti akan banyak kompetisi. Sayang nih teman-teman kalau nggak diikuti karena ini adalah fasilitasnya teman-teman gitu. Padahal teman Misnya kan punya adik ya. Nah, adiknya itu dia sampai nyari-nyari loh teman-teman kompetisi coding gitu ya, dan itu biasanya berbayar. Kalau Misnya tersarankan teman-teman sebagai atau selagi gratis gitu ya sebagai student Algonova, yuk boleh ikutan ya. Nah, bukan hanya ada Algo competition di internal aja, tapi ternyata lagi ada kompetisi internasional nih. Nah, ini naik lagi nih tingkatannya teman-teman. Kalau teman-teman mau coba eh, cari tahu gitu ya kompetisi internasional bagaimana pengalamannya. Nah, ini teman-teman bisa cek link yang nanti ada di selebaran ini. Gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi itu aja untuk pengalamannya, pengumumannya. Terima kasih ya teman-teman. Kalau misalnya sih harapnya teman-teman ikut karena kan lagi-lagi ini fasilitas dan juga sebagai tempat teman-teman bisa mengetahui ya kemampuan teman-teman sudah di mana. Gitu. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya boleh ya langsung WhatsApp Miss Nia ya setelah kelas. Oke deh teman-teman, kalau gitu karena sudah ada Sachi, Pati, dan Deren, selamat datang kembali ya pada kelas kita yang bernama kelas pemrograman visual. Hari ini kita sudah masuk ke modul yang baru nih teman-teman, tidak terasa ya. Kita sudah masuk ke modul 6 aja, yang dimana modul ke-6 ini namanya adalah klon. Kira-kira ada yang tahu nggak klon itu apa sih? Ada yang pernah dengar klon itu apa teman-teman? Ada yang pernah tahu apa itu klon? Mhm. Belum ada? Oke, pas banget ya. Nanti kita mau coba belajar terkait klon. Kira-kira klon itu apa ya? Nah, tapi sebelum itu kita ingin mengulas materi sebelumnya dulu. Teman-teman, di modul sebelumnya yang namanya variabel, apa saja yang teman-teman sudah pelajari? Nah, kemarin variabel itu apa sih teman-teman? Yuk kita ulas lagi. Variabel itu mudahnya dia seperti apa ya? Kotak penyimpanan. Kotak penyimpanan kalau Saji. Kalau Fatih, apa nih? cikal bakalnya AI. Cikal bakal AI betul juga. Kalau Deren, kalau menurut kamu kemarin variabel itu apa sih Deren? Apa nih kira-kira? Memori dari sprite-nya ya, Deren ya. Kalau yang Deren paling ingat variabel itu apa Deren menurutmu? Dia kayak apa sih variabel Deren? Betul ya, jawaban teman-teman yang tadi juga betul ya, Darren ya. Ada. Jadi kalau menurut Sachi, dia itu seperti kotak penyimpanan. Kalau Fatih itu berarti dia seperti cikal bakal AI. Betul banget. Terima kasih teman-teman. Nah, sekarang pertanyaan Miss Nia. Ada yang masih ingat tipe data dari variabel? Kemarin ada 3. Apa aja, ayo? Coba. 3 tipe variabel. Ada apa aja nih? Silakan. Pertama, 1, 2, 3, 20, 63. Itu tipe data yang seperti apa, teman-teman? Apa, ayo? Mm-mm. Boleh sambil di-unmute. 1, 2, 3, 4, 5. Itu berarti tipe data variabel apa? Angka. Angka, betul, Saci. Lalu, kalau kata-kata atau huruf, dia tipe variabel apa kemarin, teman-teman, namanya? Ada yang masih ingat nggak? Nem. Apa, Pati? Bukan. Depannya S. Apa itu? Apa, ayo? Nem itu bisa nggak, Miss? Nem. Apa, apa, Pati? Nem. Name. Wah, iya, dia termasuk tipe datanya nih kalau name ya. Berarti yang kedua itu tipe datanya namanya adalah
string ya, teman-teman. Ayo Iya, iya. diingat-ingat. Kalau string itu berarti kata-kata kayak name, umur, terus apalagi kemarin. Banyak ya yang kata-kata ya, seperti city, kota. Nah, itu masuknya ke name. Dan yang terakhir adalah logika. Logika itu adalah yang benar atau salah. Jadi itu yang telah kita pelajari di modul sebelumnya ya, modul 5 yang namanya adalah modul variabel. Sekarang kita akan masuk lagi ke modul 6 teman-teman. Modul 6 ini biasa kita sebut dengan modul klon ya. Apa itu klon? Tapi di sini ada diskusi dulu teman-teman. Bagaimana ya? Bagaimana kalau misalnya beneran ada air hujan tapi air hujannya itu berupa kelapa? Contohnya kayak gini. Wah, kita lihat ya teman-teman. Kata Katie gini, Katie itu adalah yang kucing. Katie menemukan proyek yang menarik dan ingin mengulanginya. Kata Katie gini, saya ingin tahu bagaimana cara membuat sesuatu seperti ini. Ada berapa kelapa ya? Kalau teman-teman ingat, di modul sebelumnya ada contoh soal seperti ini. Kira-kira proyek apa ya yang kemarin kayak gini nih, teman-teman? Kalau teman-teman ada yang masih ingat, di modul variabel tuh kayak proyek apa ya? Kayaknya bukan kelapa yang jatuh, tapi apa ya? Kayaknya hujan deh. Hujan, bener ada hujan. Terus yang ada keranjang di bawah itu apa tuh kemarin teman-teman? Yang ada keranjang di bawahnya tuh, proyek apa tuh? Ah, apel ya. Ada pohon apel. Dia itu apelnya berguguran tuh teman-teman. Dia sekilas mirip seperti ini. Tapi kalau teman-teman perhatikan, sebelumnya ya di modul sebelumnya itu yang apel terjatuh, dia tuh satu persatu yang jatuh ya. Apel yang pertama jatuh, lalu jatuh. Nah itu tunggu dia jatuh dulu. Kalau dia sudah jatuh, baru nanti ada apel kedua dengan posisi yang random gitu. Apel ketiga. Nah kalau ini bedanya, dia itu kelapanya langsung banyak teman-teman. Tuh, dengan posisi yang berbeda-beda untuk jatuhnya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini dia menggunakan cloning. Dia menggunakan materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau saja kita dapat membuat hasilnya dengan cepat, salinannya dengan cepat ya. Kalau apel kemarin kan tunggu satu persatu. Kalau ini kita akan membuat salinannya dengan cepat. Nah, sekarang tujuan pelajarannya adalah pelajari cara membuat clone di Scratch. Dan hari ini kita akan cari tahu apa itu klon supaya teman-teman paham ya klon itu apa sih tadi misalnya katakan klon terus nih. Nah, lalu kita akan mempelajari cara membuat klon dan yang ketiga kita akan membuat permainan yang disebut dengan bombot. Nah, hari ini seru banget nih teman-teman karena nanti kita akan menambahkan kode-kode di mini games ya. Jadi hari ini banyak banget nih mini games atau games-games kecil ya teman-teman yang nanti teman-teman bisa buat juga. Gitu. Oke, kalau gitu sekarang kita akan memperkenalkan klon dulu. Kita mau belajar apa itu klon supaya teman-teman paham dulu ya apa itu klon ya teman-teman ya. Nah, ini dia nih teman-teman. Coba teman-teman lihat di sini nih. Jadi ini yang disebut dengan klon. Apa itu klon? Klon adalah salinan dari sprite. Misalnya ulang, klon adalah salinan dari sprite. Contohnya, di sini ada sprite utama. Sprite utamanya adalah badut ya teman-teman ya. Lalu badut nanti dia akan bisa memfotokopi dirinya ya mudahnya ya teman-teman ya. Atau membuat salinan dari dirinya sendiri menggunakan mesin ini. Sehingga nanti akan ada lebih banyak badut lagi. Begitu pula juga dengan kucing. Kalau kucing di sini, dia itu misalnya ada salah satu kucing, karakter utama ya. Lalu nanti dia bisa cloning. Nah, yang disebut cloning itu adalah menggandakan dirinya dia sendiri. Dia membuat salinan dari dirinya dia sendiri, sehingga kucingnya jadi banyak dengan warna yang sama, dengan bentuk yang sama ya, teman-teman. Seperti itu. Atau mudahnya, Miss Dania mau kasih contoh di kehidupan nyata. Siapa di sini yang suka nonton Naruto? Ada nggak? Ada yang pernah nonton Naruto, teman-teman? Atau tahu Naruto itu siapa? Darren pernah nggak nonton Naruto? Enggak. Aku sering. Wah, kalau Fatih sering. Kalau Sachi pernah nonton Naruto? Pernah. Pernah. Yang sudah pernah nonton Naruto, teman-teman ada yang tahu jurusnya Naruto itu apa sih yang paling terkenal? Bahkan Apa, Darren? mata Sharingan. Sharingan. Oke, selain Sharingan apa lagi tuh? Kage Bunshin, ya Kage Bunshin. Menggunakan tubuh. Atau ada yang pernah dengar nggak jurusnya Naruto yang ini? Jurus Kage seribu Kage bahasa. Kage Bunshin.
Kage Bunsen. Iya, itu artinya apa tuh, Fatih? Itu. Atau Nggak tahu tuh. jurus 1000 bayangan. Nah, untung kalau teman-teman cari Naruto di Google nih, teman-teman, ada contohnya nih, Gimana teman-teman. itu jurus seribu? Jurus 1000 bayangan. Nih, kayak gini ya, teman-teman ya, yang tidak tahu jurus 1000 bayangan, ini adalah jurusnya Naruto nih. Kita coba lihat ya. Wah, kalau kita klik, ini Narutonya nih. Naruto aslinya ya, itu badan utamanya dia. Terus itu sering aku mainin. Oh iya, Fatih sering ya? Nah, betul. Jadi ini adalah tubuh aslinya, sedangkan yang banyak ini adalah klonnya atau penggandaan dari dirinya dia sendiri. Wah, ternyata klon yang akan kita pelajari adalah jurusnya Naruto yang selama ini teman-teman sudah pernah tahu ya, yaitu jurus 1000 bayangan. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, contoh mudahnya untuk klon itu adalah si Naruto tuh jurusnya Naruto tadi, yaitu jurus 1000 bayangan. Kalau teman-teman perhatikan, kalau 1000 bayangan atau menduplikasikan dirinya dia sendiri itu pasti akan ada karakter utamanya dulu, badan utamanya nih, tokoh utamanya. Sedangkan nanti dia bisa menggandakan diri yang sebenarnya dia itu bukan badan utamanya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi itu yang dimaksud dengan klon. Klon itu sekali lagi adalah salinan dari sprite. Contoh-contoh proyek dengan klon itu seperti apa, Miss? Nah, contohnya ada games ular, air terjun kelapa yang tadi tuh teman-teman. Dan ini adalah mini games yang akan kita buat. Namanya adalah Bombot. Teman-teman, ada yang pernah main games ular ini nggak? Ini games jadul dulu, seumuran teman-teman mestinya mainnya ini nih. Ada yang pernah main nggak game ular seperti ini, teman-teman? Enggak. Darren nggak pernah. Kalau Fatih sama Saji, sempat mainin nggak? Belum. Belum. Belum pernah kalau Fatih. Kalau Saji? Hmm. Lupa. Lupa. Iya, betul. Jadi dulu ya teman-teman sebelum ada Roblox, sebelum ada apalagi yang seru, GTA, sebelum ada The Sims, ini adalah games paling seru nih teman-teman, games ular nih teman-teman. Kalau games ular ini, dia itu dulu cara maininnya gimana? Jadi ular harus memakan makanan ini. Kalau misalnya dia makan makanan ini, maka nanti dia akan cloning. Cloningnya dengan cara apa? Nanti tubuhnya akan bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi sampai dia panjang, teman-teman. Sehingga nanti yang paling sulit itu kalau tubuhnya udah panjang. Karena ular itu nggak boleh ya memakan tubuhnya dia sendiri. Gitu. Kalau air terjun kelapa tadi teman-teman sudah lihat ya. Ternyata dia itu akan turun ke bawah terus gitu. Kalau sudah nanti teman-teman kalau teman-teman lihat di situ langsung banyak ya kelapanya ya. Kalau apel kan kemarin satu per satu gitu. Sekarang di sini ada yang namanya bombot. Kalau bombot nanti kita akan coba buat ya. Kita buat sekarang ya. Gitu. Oke, kalau gitu sekarang kita lihat di sini teman-teman. Ada sifat-sifat dari klon. Jadi, klon itu atau sprite yang menggandakan dirinya dia sendiri atau memperbanyak dirinya dia sendiri, Wong sing iya, dia memiliki nggak usah. sifat-sifat. Yang pertama, Nggak usah. sifatnya adalah Buat apa? posisinya dia kan sama, arahnya dia sama, setelannya dia sama, efeknya juga sama. Contohnya, ini misalnya badan utama dari sprite-nya nih, teman-teman. Sedangkan ini klonnya. Teman-teman bisa bertemu perbedaannya dari dua gambar ini? Nggak Rambutnya. ada. Tidak ada. Kalau Darren rambutnya ya, rambutnya arahnya ke sini benar ya. Jadi di sini hanya bagian kecil aja nih yang kita bisa lihat perbedaannya dari klon. Tapi klon itu dia mewarisi sifat-sifat sprite-nya. Gitu ya teman-teman ya, sprite aslinya maksudnya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Nah, sekarang Miss Nia mau jelaskan. Jadi Miss Dani izin mute dulu ya. Tanya apa? Mohon bantuannya teman-teman ya. Terkait satu mikrofon di kelas kita. Teman-teman, jadi kalau teman-teman lihat dari contoh gambar yang tadi, karakternya itu dia masuk seperti ke mesin fotokopi ya, untuk menggandakan dirinya dia sendiri. Jadi, blok untuk membuat klon itu nanti di scratch atau seperti mesin fotokopinya. Nama kodenya adalah buat klon dari diriku sendiri, teman-teman. Kalau orange ini berarti kemarin di scratch adanya di kategori apa, teman-teman? Apakah di gerakan, di kejadian, di prosedur? Kalau orange ini berarti nanti teman-teman akan bertemu kode buat klon dari diriku ini di kategori apa ya? Coba. Kejadian. Kejadian? Masih kurang tepat, Darren.
Kalau kejadian warna kuning. Kalau orange apa ya? Yang ada Hmm. durasi tuh, kayaknya durasi waktu juga ada di sana. Terus kondisi, kondisi juga ada di sana. Itu apa ya nama kategorinya ya teman-teman ya? Iya. Kan Nah, bukan kejadian. namanya apa tuh? Kentang. Kontrol, betul. Jadi kode buat clone dari diriku ini, dia itu adanya di control. Nanti teman-teman kalau mau membuat cloningan atau seperti mesin mesin fotokopi, nanti teman-teman bisa pergi ke kontrol ya. Nah, sekarang ada teka-teki gini, teman-teman. Balon manakah yang merupakan klon? Lihat gambar di sini dan juga teman-teman cermati kodenya. Kita baca kodenya dulu ya. Saat kita klik bendera hijau, dia akan pergi ke posisi tertentu, lalu dia akan ganti warna balonnya jadi biru, dan dia akan mengulangi sebanyak 3 kali, membuat tiruan dari diriku sendiri, dan ubah sebesar 100. Ukurannya berarti ubahnya 100. Lalu nanti dia ganti kode yellow, kostumnya jadi warna kuning. Menurut teman-teman, yang sebagai klon itu yang mana, teman-teman? Yang biru atau yang kuning? Coba. Biru. Wah, kalau Darren biru, kalau Sachi sama Fatih? Kalau Fatih sama Sachi maksudnya ya, Fatih sama Sachi Biru. apa nih? Sachi biru. Kalau Fatih berarti yang klon itu yang mana nih menurut Fatih? Hmm. Oranye. Mungkin. Oranye, oke. Atau kuning ya. Nah, jawabannya di sini adalah yang biru. Betul ya, teman-teman yang jawab biru ya. Karena kalau teman-teman ingat, sistem di Scratch itu dia membaca kode dari atas ke bawah. Kalau di atas, awalnya itu akan ada balon warna biru yang dimana dia itu ada mesin fotokopinya. Mesin fotokopinya itu atau mengkloningnya itu sebanyak 3 balon. Yang artinya 3 balon yang berwarna biru ini adalah klon ya, teman-teman. Sedangkan di sini ada lagi ganti kostum ke yellow. Untuk ganti kostum yang yellow, ini adalah untuk karakter utamanya. Gitu ya, Fatih, Saji, dan Darren ya. Sekarang ada lagi nih, teman-teman. Nah, ini ya, kami mengganti setelan dengan bola kuning. Nah, sekarang ada kode baru lagi. Coba kita lihat di sini ya, teman-teman ya. Blok acara untuk load saat dibuat. Jadi di sini dikontrol ya, teman-teman. Selain ada kode untuk mesin fotokopinya, tapi di sini juga ada mesin untuk mengaktifkan atau menambahkan kode-kode untuk khusus klonnya nih. Jadi klonnya itu dia nggak bisa ya langsung disatukan kodenya sama karakter utama. Jadi ada seperti balok triggernya. Trigger itu seperti mengaktifkan kode untuk clone-nya nih teman-teman. Nama kodenya apa? Nama kodenya adalah ketika aku mulai sebagai clone. Apa yang terjadi? Nanti kalau dia udah muncul nih sebagai clone, apa yang harus dilakukan sama clone-nya? Contohnya kalau Naruto tadi teman-teman, clone-nya itu Naruto-nya lari, clone-nya ikut lari ya teman-teman ya. Kalau biasanya dia kalau lagi perang gini ya, Naruto-nya naik ke atas pohon, yang lainnya klonnya juga ikut ke atas pohon. Sehingga bisa menjebak ininya nih, apa namanya, musuhnya teman-teman ya. Mana sih yang karakter utamanya gitu ya teman-teman ya. Jadi blok ini khusus untuk klon saat dibuat. Oke, sekarang di sini ada contoh soal lagi. Kita lihat ya teman-teman ya. Contohnya semua klon berwarna ungu. Kita lihat ketika bendera hijau, ini yang tadi lagi ya, teman, ini yang sama yang kayak tadi ya teman-teman ya. Lalu nanti dia ganti kostum biru, lalu menggandakan diriku sendiri, ganti kostum ke yellow. Tapi teman-teman lihat, di awal kan di sini kita ganti jadi warna biru, tetapi ada kode untuk mengaktifkan kode saat dia menjadi clone adalah mengganti kostum menjadi warna ungu. Sehingga nanti cloningannya ini adalah khusus balon yang berwarna ungu, gitu ya. Dia akan aktif nih kalau kode ini ya, kodenya nanti dia akan aktif kalau memang dia sudah menjadi clone. Seperti itu. Sedangkan yang yellow itu adalah karakter utama yang tadi. Seperti itu. Oke, teman-teman ya. Nah, di sini ada kode baru lagi nih. Coba teman-teman lihat. Di sini ada kode baru yang namanya blok untuk menghapus clone.
hapus klon itu kenapa harus dihapus, Miss? Kenapa nggak dibiarin aja dia banyak gitu ya, atau menggandakan diri sendiri? Karena Kalau mm-mm, kalau teman-teman gak hapus, maka nanti gamesnya bisa nge-lag ya. Laptopnya teman-teman bisa nge-lag karena klon itu kan akan banyak banget tanpa henti. Dia tuh kayak infinity, teman-teman. Maka dari itu nanti kalau sudah ada logikanya, teman-teman bisa langsung tambahkan hapus klonnya ini supaya nanti komputer masing-masing tidak nge-lag. Nah, di sini ada syarat nih, teman-teman. Klon hanya bereaksi terhadap semua kejadian kecuali bendera hijau. Nah, ini kan bendera hijau adalah trigger atau kode untuk mengaktifkan kode karakter utama. Nih, karakter utamanya, teman-teman. Tapi sayangnya dia tidak bisa mengaktifkan karakter yang dia itu sebagai klon. Karena klon kan udah punya triggernya sendiri. Klon kan sudah punya kode untuk mengaktifkan kodenya sendiri, yaitu yang tadi, ketika saya menjadi klon. Gitu ya. Jadi ini yang paling krusial nih teman-teman. Ini yang sangat penting kalau bisa teman-teman pahami. Jadi kalau bendera hijau ini hanya untuk karakter utama, sedangkan kalau yang tadi ketika aku menjadi klon, dia itu hanya boleh untuk klonnya. Nggak boleh dicampur-campur. Dia nggak bisa dicampur-campur ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. Contoh hanya sprite utama yang berputar. Kenapa yang berputar hanya yang pertama? Yang kuning, karena yang kuning itu adalah karakter utama. Yang lain hanya klon. Gitu. Ingat ya, kalau klon itu dia tidak aktif kalau kita pakai bendera hijau. Seperti itu. Oke deh, kalau gitu sekarang waktunya kita mau berkenalan kepada klon di platform Algonova. Jadi untuk teman-teman yang belum masuk ke platform Algonova bisa masuk. Nanti di sini ada beberapa games yang teman-teman bisa mainkan dulu ya. Di nomor 30 nih sekarang. Teman-teman bisa pergi ke nomor 1 dan coba sambil memainkan games ini misalnya mau teman-teman analisa. Oh ternyata klonnya itu tuh karena dia bertambah nih. Misalnya kayak ular nih. Kita analisanya gini. Saat ular makan makanannya, oh iya tuh badannya dia akan bertambah panjang. Berarti klonnya adalah tubuhnya dia. Gitu. Nanti yang kedua teman-teman lihat yang menjadi klonnya itu apa. Yang ketiga apa, yang keempat juga apa. Gitu ya. Yuk boleh dimainkan dulu karena nanti di nomor 4 akan ada soalnya. Nanti kita coba kerjakan soalnya teman-teman nomor 4 ya. Yuk silakan dikerjain dulu, dikerjain sorry, dimainkan dulu gamesnya dari nomor 1 sampai nomor 3 ya teman-teman. Nanti yang sudah 1 sampai nomor 3 boleh kasih reaction. Reaction apa saja atau angkat tangan boleh. Ya. Jangan share screen dulu, karena di sini teman-teman baru mencoba dulu aja ya. Coba-coba main gamesnya dulu. Tetapi nanti kalau sudah nomor 3 baru teman-teman bisa angkat tangan ya. Atau kasih reaction yang artinya teman-teman udah selesai coba. Silakan ya teman-teman. ini gimana, Miss? Maininnya, Miss? Mana tuh? Ular Nomor ini, yang ular. Yang ular, yang ular berarti kamu bisa pakai keyboardnya Darren nih, yang panah atas panah bawah ya. Nanti Darren arahin ularnya jangan sampai dia terkena garis, tetapi dia harus memakan makanannya tuh. Nah, kayak gini ya, Darren ya. Silakan boleh dicoba dulu sampai nanti sudah berhasil. Yuk. Lucu banget. Sachi, itu siapa namanya? Siapa tuh namanya, Sachi? Namanya Moza. Maza. Laki-laki ya berarti ya? Ya Iya, ampun, kamu gendut banget. Endut banget. Dikasih makan apa, Sachi? Kalau bisa endut kayak gitu, Sachi. makanan biasa. Makan biasa ya? Ya ampun, lucu banget. Misalnya juga punya kucing, tapi kok nggak bisa segendut itu ya? Kucingnya Sachi lucu banget, endut banget ya, teman-teman ya. Ya ampun, mukanya galak banget lagi tuh, tapi ganteng. Hei, Ih, lucu. Moza. Dia menurut ya, Sachi ya? Moza ya? paksa ini mah. Oh iya, tuh fokus banget tuh, ya ampun. Moza, Moza. Lucu banget.
Serius banget kayak beneran mau belajar ya si Moza ya. Miss, Emang. Iya, Deren. Deren ingin bertanya. nomor 2 ini gimana juga mainnya? Kalau nomor 2 nanti diliatin aja ya. Karena kalau nomor 2 itu bukan games, dia animasi nih. Jadi nanti Deren tungguin sampai dia bisa next ke nomor 3. Oke, Deren dan teman-teman, silakan. Ya, Betul. Nah, nanti dia kayak gitu. Kalau sudah nomor 3 ini seru nih. Nanti kita mau bikin juga nih. Kita mau tambahin kode yang sama ya. Jadi kalau nomor 3 itu tentang bom bot. Ya, atau karakter utamanya adalah bot Mars sebenarnya. Yang dia tuh tugasnya ngebom-ngebom. Coba, boleh dimainkan dulu ya. Nanti kalau yang sudah nomor 4, nomor 3 udah selesai maksudnya. Nanti kita bahas nomor 4 sama-sama dulu gitu. Jadi teman-teman boleh kasih reaction ya. Nah, ini untuk meletakkan bom kita klik spasi. Jadi dia akan dibom. Silakan. Ya, mistnya udah selesai nih. Teman-teman yang sudah bisa kasih info mistnya juga ya. Silakan teman-teman. Miss, Ya, kenapa Dara? yang nomor 3 ini proyeknya nggak bisa diunduh katanya. Nggak bisa diunduh. Oh, kalau gitu coba Darren refresh ya. Biasanya kalau seperti itu butuh refresh. Coba ya. Darren. Nah, aman? Sekarang udah bisa? Ya, Oke, kalau Fatih sudah sampai nomor 3 dicoba Fatih. Halo Fatih. sudah Miss. Sudah. Kalau Saji aman? Sudah dicoba sampai nomor 3. Bisa Sudah. Miss. Oke, nice job. Kalau gitu nggak apa-apa, Darren coba dulu. Kalau gitu yang sudah bisa langsung ke nomor 4 ya, teman-teman ya. Kita coba kerjakan soal nomor 4. Sebenarnya soal nomor 4 itu gampang. Kenapa? Karena di sini sudah ada tutorialnya atau instruksinya ya. Kalau teman-teman ingat, soal Scratch itu kita wajib untuk buka soalnya dulu ya, teman-teman ya. Kita akan coba buka soalnya dulu. Nanti di sana sudah ada kode-kodenya. Kita coba ya, teman-teman ya. Yuk kita coba kerjakan sama-sama. Nah, tapi sebelum itu Miss Dania mau kasih teman-teman coba dong mengulas nih teman-teman. Dari ketiga soal tadi, yang bom ya teman-teman ya, bom bot tadi, menurut teman-teman yang dia itu sebagai klon yang mana aja nih teman-teman? Coba kita lihat bom bot. Yang dia sebagai klon berarti apa saja nih? Ada yang bisa sebutkan? Yang tadi udah coba mainkan games Bombot, kira-kira yang sebagai klon tuh ada apa saja sih? Nih, coba Tuh, teman-teman. Mm-mm. tuh. Kira-kira yang menjadi klon itu yang mana aja nih? Coba. Fatih, Darren, sama Sachi dari games ini, kalau teman-teman perhatikan tuh, karakter yang mana saja ya yang dia mengkloning dirinya dia sendiri. Menurut teman-teman siapa nih? Iya, boleh Sachi. Apa Sachi? Eh, alien mungkin Alien, betul aliennya atau monsternya ya. Dia itu mengkloning dirinya dia sendiri. Apalagi teman-teman selain alien? batu. Batu, benar. Batu juga mengkloning dirinya dia sendiri. Ada lagi nggak menurut teman-teman? Apa? Kalau Fatih nggak ada. Kalau Darren kira-kira ada lagi nggak selain alien dan batu?
Bom? Iya, benar. Good job ya. Jadi dari games ini yang merupakan klon adalah batu, monster, dan bomnya. Karena kenapa bomnya itu dia duplicate atau klon teman-teman? Kalau teman-teman lihat, kita taruh nih bomnya di sini. Nah, tuh teman-teman lihat tuh, bomnya itu sebenarnya ada beberapa kostum yang dia itu dijadikan sebagai klon gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau dari games ini yang dia mengkloning dirinya dia sendiri, ada batu, monster, dan juga bom. Pintar. Sekarang kita lanjut ke nomor 4 ya, teman-teman ya. Iya. Yuk kita bahas yuk nomor 4. Nah, oke, kita buka dulu soalnya. Kita ingin membuat air terjun kelapa. Seperti contoh yang Katie kasih tadi ya, teman-teman ya. Kata contohnya gini, waspada diperkirakan akan terjadi hujan kelapa. Kalau di dunia nyata gimana ya ada hujan kelapa, teman-teman? Kira-kira teman-teman em, sedih atau senang? Kalau emak-emak seneng sih, karena nanti akan dapat kelapa gratis ya. Nanti Kalau teman-teman gimana nih? nanti kepalanya Biasa aja. benjol kalau Biasa kena. aja, benjol bener kalau kata Darren ya, kena kepala ya. Bener banget gitu ya. Kalau menurutku ada senangnya, ada sedihnya. Kenapa tuh senangnya? Lama sedihnya Fatih? Setiap hari minum kelapa. Iya bener. Setiap hari minum kelapa. Kalau sedihnya kenapa? Genteng mungkin bakalan hancur. Bener, gantengnya akan runtuh ya, karena kan kelapa berat. Betul. Oke, kalau gitu kita buka tugasnya ya, teman-teman ya. Dari tugas yang pertama, membuat klon. Yang pertama, terapkan pembuatan klon. Lalu yang kedua, klon baru akan muncul setiap 2 detik. Berarti kita kasih kode yang sangat penting dulu. Kode yang sangat penting apa teman-teman? Untuk karakter utama, tapi ya, kode yang sangat penting ini untuk karakter utama berarti apa? Bendera Ketika hijau. bendera diklik. Iya, pintar. Klik. Ketika bendera hijau diklik. Nah, tetapi sebelum kita membuat klon, teman-teman lihat klonnya itu dia infinity tanpa henti. Berarti kita pakai kode apa ya? Biar nanti pergerakan atau saat menfotokopi dirinya dia sendiri itu tanpa henti. Berarti kita pakai kode apa nih? Selamanya. Selamanya pintar. Yuk, ada yang masih ingat nggak kode apa ya yang bisa membuat pabrik klonnya? Pabrik klon atau mesin fotokopi tadi kodenya yang mana tuh teman-teman? Ada yang tahu nggak? Buat klon dari diriku. Pintar ya. Ini adalah mesin fotokopi untuk membuat klon, yaitu buat klon dari diriku sendiri. Tapi ada tahap duanya. Klon baru akan muncul setiap 0,2 detik. Berarti pakai kode apa ini yang kurang teman-teman? Tunggu 0,2 detik. Betul, kita kasih durasinya ya. Kita kasih tunggu selama 0,2 detik. Oke, sekarang kita buka tugas yang kedua. Terapkan gerakan klon. Tapi ingat kalau klon itu baru akan aktif kode-kodenya kalau ada kode apa tadi teman-teman untuk triggernya tadi? Nah, aku mulai sebagai kelas. Betul banget Deran, ketika aku mulai sebagai klon. Berarti ini kasih dulu ya. Baru kita akan terapkan gerakan klon. Klon harus mengarah ke arah X, acak, dan Y-nya itu 240. Berarti kalau ingin menetapkan tempat, kita pakai kode apa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Pergi ke XY. Iya, pinter, Saci. Pergi ke XY. Tapi kalau di soal katanya X-nya ini acak, teman-teman. Kalau acak yang ada rentangnya pakai kode apa ya? Sambil mengulas kita ya. Pilih acak, betul juga, Fatih. Nice. Kita taruh di X atau di Y nih, berarti pilih acaknya. Di X. X. Di X, pinter. X-nya berapa nih? Nah, ada yang masih ingat nggak? Kalau di Scratch, titik terkiri dan terkanannya itu berapa ya? Kalau kiri minus, kalau kanan nggak ada. Iya, berarti berapa itu angkanya? Minus dan positif berapa? Minus 76 positif 7. 90 kan? Masih kurang tepat, teman-teman. Masih agak besar lagi nih. Kira-kira berapa ya? Dia ratusan, teman-teman. 60. Hah? 60 masih kurang tepat? Dia ratusan. Berapa ratus ya kira-kira ya? 100. 120. 120? Masih kurang tepat juga.
Ayo, ayo. Hmm. Berapa 110. teman-teman? 200 berapa? 110. 110 masih kurang tepat. 200-an dia teman-teman. 210. 212. 212 masih kurang dua tepat. ratus lima puluh. Sedikit lagi. Oh, Dua empat ratus puluh. empat puluh. Iya. Ayo diingat-ingat ya teman-teman ya. Nggak apa-apa misalnya setengahnya nih biar nanti teman-teman jadinya ingat selalu ya teman-teman ya. Kalau paling kiri berarti dia itu ada di titik minus 240, sedangkan paling kanan adalah 240. Kalau paling tinggi di stage scratch dia itu berapa teman-teman? 240. Masih kurang tepat. Seratus Kalau delapan puluh. 180. Nah, betul ya. Good job masih Darren masih ingat berarti ya. Kalau di scratch di sumbu Y paling tinggi itu 180, paling rendah adalah minus 180. Good. Diingat-ingat ya teman-teman ya. Berarti Y-nya ini kita ubah jadi 180 atau paling atas. Oke? Kalau sudah kita buka lagi soalnya. Berikutnya klon akan muncul. Kalau muncul itu berarti pakai kode apa teman-teman? Muncul. Karena sebenarnya karakter utamanya udah ada, tapi udah disembunyikan. Tuh, sama Algonova sengaja disembunyikan. Berarti untuk memunculkan pakai kode apa ya? Tampilkan. Iya, pintar tampilkan. Kalau sudah kita buka lagi. Dan nanti kelapa akan jatuh hingga mencapai Y-nya itu Minus. acak. Iya, dari minus 200 sampai minus 150. Kira-kira gerakannya pakai apa nih? Nah, kalau ini kita nanti sama kayak apel waktu itu, teman-teman. Kita pakai kode yang namanya ulangi sampai, yang dimana di sini katanya mencapai Y-nya itu acak dari minus 200 hingga minus 150. Yang artinya ini kan dia sedikit ya, teman-teman ya, atau minus. Berarti nanti teman-teman bisa pakai operator yang lebih kecil gitu. Nah, di sini kan katanya posisi Y, berarti nanti teman-teman bisa pergi ke gerakan dan tambahkan posisi Y-nya kayak gini. Lalu untuk posisi acak berarti pakai kode apa lagi teman-teman? Posisi acak. Pakai kode apa? Pilih acak. Pilih acak ya, pasti ya. Nah, tapi di sini teman-teman nanti bisa ikutin aja. Walaupun kita tahu paling rendah itu adalah minus 180, kita ikutin soal aja ya teman-teman ya. Jadi nanti ini dia akan seperti ini. Bis, perasaan kalau apel kemarin nggak sampai 2 gini, nggak ada rentangnya. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman tadi lihat, untuk kelapa ini kita maunya nggak cuman di satu garis aja nanti dia tersusunnya, tapi nanti seperti dia itu bertumpuk ya, ada yang di atas lalu ada yang di bawahnya gitu ya, ada yang di atas, yang di bawah, ada yang di atasnya gitu. Makanya di sini ada rentangnya nih minus 150, jadi ada yang jatuh di sekitar minus 150, ada juga yang paling bawah lagi berarti minus 200 gitu. Dan jangan lupa untuk membuat kelapanya jatuh berarti kita akan ubah y-nya sebesar minus 5. Jadi dia akan terus ke bawah ya teman-teman ya. Makanya minus 5 gitu. Oke, kalau sudah nanti teman-teman bisa cek ya. Oke, itu nomor 4 yuk. Silahkan teman-teman coba kerjain dulu ya. Sayangnya ini nggak ada hapus klon. Jadi nanti saat teman-teman udah selesai coba, jangan lupa di stop ya. Takutnya nanti nge-lag laptopnya. Silakan. Karena di Infinity tuh coconutnya. Silakan ya. Yang sudah bisa info Miss ya, Miss, aku udah Miss gitu. Oke? Um,
Oh, semangat. Ada yang sudah lagi? Adakah yang sudah? Kalau ada yang salah, nanti bisa informis ya. Nanti kita coba bahas, oke? Man, ada yang sudah berhasil? Coba mungkin Miss Dania sambil cek ya. Iya, Darren, are you okay? Kenapa Darren? Ya, Atau boleh sambil share screen kali ya? Yo, semuanya share screen deh. Saci, Darren, dan Fatih boleh sambil share screen. Jadi Miss Dania bisa lihat progresnya masing-masing ya. Ya, silakan teman-teman. Ah, yes, betul. Wah, tinggal, uh, iya, ubah ke bawahnya biar dia selalu ke bawah. Good job, Sachi. Nice job ya. Wah, Darren udah. Good job, Darren. Untuk yang bombot nanti kita lanjutkan setelah istirahat ya. Kalau Fatih, coba Fatih buka nih soalnya. Fatih buka soalnya lagi. Kalau Fatih lupa, kita buka soalnya. Kita buka yang gerakan clone. Kan udah sampai tampilkan ya. Sekarang dia akan jatuh mencapai Y acak minus 200. Atau biasa kita sebut dengan conditional loop. Kita mau pakai? Iya, ulangi sampai ya perulangan yang ada kondisinya. Benar. Lalu kita ke operator, karena di sini kita harus tambahin operator atau bukan operator ya, kondisi ya. Nah, betul. Yang kurang dari. Di parameter pertama nanti Fatih tambahin posisi Y ya, karena kan yang diacak itu adalah posisi Y nanti. Nah, betul yang itu dulu. Taruh di kondisi, dan di parameter pertama kita kasih posisi Y nih. Fatih, benar. Kita tarik, dan di sini katanya disuruh acak. Kalau pilih acak pakai kode apa ya? Kita disuruh acak nih, kode untuk dia terjatuhnya. Coba. Benar, pilih acak. Ah, tapi ditaruhnya di sini ya, yang parameter kedua ini ya. Hati ya. Iya, nah nanti Fatih ikutin aja. Posisinya itu harus di bawah minus 200 sampai, kebalik berarti minus 150. Wah, yang ini ya, minus 150 sampai minus 200 Fatih. Coba, minus 150 sampai minus 200. Dan untuk terjatuh berarti kita ke gerakan. Kayak kemarin apel nih. Apa yang diubah ya berarti ya? Digerakan. Miss, Iya, Fatih? saya mau tanya, yang pergi ke X, yaitu yang Y-nya itu dikasih angka berapa? Nah, ketinggian paling tinggi di stage tadi berapa, Fatih? Hmm. 100 berapa? Oh, apa? 180 pintar. Yuk, sekarang kita ke gerakan lagi, Fatih. Kita ke gerakan lagi. Lalu kita akan tambahin kode ubah Y. Tapi dikasih minus ya, minus 5. Jadi nanti dia akan terus ke bawah. Oke, dah kalau sudah nanti dimainin kira-kira udah berhasil atau belum, nanti boleh dicek ya. Minus 5. Oke, yuk coba dimainin, silakan. Kelapanya udah berjatuhan ya. Kalau sudah jangan lupa dicek dan disimpan ya.
Oke teman-teman, karena sudah pukul 4.55, waktunya kita istirahat dulu ya. Teman-teman boleh istirahat dulu, nanti pada pukul 17.00 kita kerjakan atau masuk ke soal berikutnya ya. Selamat istirahat semua. Oke teman-teman, 1 menit lagi ya. Silakan. Ya nanti aku tambahin kode forever. Oke, tes tes teman-teman sebentar ya, Miss Deni izin 1 menitan lagi karena ada ini nih sebentar ya, lagi ada something yang penting. Sebentar ya teman-teman ya, Miss Deni izin dulu ya.
Oke, tes-tes. Mohon maaf ya teman-teman ya. Nanti kita extend aja waktunya atas yang tadi Miss Dani izin sebentar ya teman-teman. Miss Nia lagi sakit nih, buang-buang air. Jadi tadi Miss Nia udah pas istirahat sudah buang air. Tadi mau buang air lagi, mohon maaf ya teman-teman ya. Nanti kita extend aja nih kelasnya sampai kelebihannya ini ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Teman-teman kalau yang lagi masih ngemil boleh sambil ngemil ya teman-teman. Kalau ada yang lagi makan boleh juga sambil makan. Disediakan aja. Silakan ya teman-teman ya. Kalau Fatih lagi ngemil apa tuh? Wih, mantap. Boleh. Silakan ya. Asal hati-hati jangan terkena laptop ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk yuk ke materi berikutnya yaitu terkait bombot ya teman-teman ya. Kita mau melanjutkan, jadi di sini ada kode yang dimana kodenya itu sebenarnya sudah disediakan oleh Algonova. Tugas teman-teman adalah menyelesaikan kode yang masih belum terselesaikan gitu ya. Hari ini kita mau bikin games yang namanya bombot. Tapi sebelum itu kita coba lihat rencana dari pembuatan gamesnya dulu ya teman-teman ya. Nama permainannya adalah Bombot. Kenapa Bombot? Karena di sini karakter utamanya adalah si Bot Mars, gitu ya. Yang di mana Bot Mars ini tujuannya adalah ngebom musuh-musuh ini ya teman-teman ya, untuk mengalahkan monster-monsternya. Yang dimana untuk controllernya itu kita akan gerakan panah ke kiri atau ke kanan. Tapi tugas kita hanya klik spasi aja sebenarnya tadi kalau mainin ya teman-teman ya. Poin utamanya itu kontrolnya adalah klik spasi supaya nanti bomnya itu muncul. Fiturnya adalah menanam bom ya teman-teman ya di tempat berbeda sekaligus. Seperti itu. Nah, nanti tugas teman-teman, tadi Miss Dani udah tanya ya teman-teman ya, kalau di permainan Bombot ini yang sebagai clone itu yang tadi ya yang teman-teman sudah sebutkan ada monster, ada batu, ada bom. Nah, itu adalah yang dia ada sprite yang clone ya teman-teman ya atau menggandakan diri dia sendiri. Hari ini tugas kita adalah membuat klon dari bomnya. Sedangkan kalau monster dan juga batu-batu ini dia sudah disediakan ya teman-teman ya. Hari ini kita mau tambahkan kode untuk bomnya. Baik, kalau gitu sekarang teman-teman bisa pergi ke platform Algonova karena dia itu kodenya atau instruksinya sudah sangat jelas. Jadi Miss-nya mau challenge teman-teman nih. Teman-teman bisa pergi ke nomor 2. Jika sudah, silakan teman-teman coba kerjakan nomor 1, yaitu bombotnya. Silakan teman-teman coba kerjakan, nanti kalau sudah boleh dikerjakan surveinya, dan juga ada beberapa periksa dirimu tuh, ada kuisnya tuh teman-teman. Baik, kalau gitu yuk, boleh sambil share screen semuanya. Ada Sachi, Darren, dan juga Fatih. Kalau teman-teman perhatikan atau cermati kodenya dengan sangat baik ya, soalnya dengan sangat baik, pasti teman-teman tahu apa yang harus dikerjakan ya. Yuk, silakan boleh dikerjakan dulu teman-teman. Dimulai dari atas ya. Jadi flow-nya itu udah jelas dari atas ke bawah. Nanti teman-teman ikutin aja dulu. Jangan lupa pengaturan awal selalu berada di bawah kode yang sangat penting. Yuk tambahin dulu. Fatih, boleh sambil share screen ya. Berarti gimana? Silakan teman-teman, diikutin aja ya instruksinya ya. Fatih mana nih layarnya? Oh ini dia, yuk silakan. Boleh langsung dikerjakan ya. Yang penempatan awal itu dia harus ada bendera hijau, teman-teman. Di bawahnya baru harus diapain tuh. Nah, Darren belum tuh yang bendera hijau nih, Darren. Berarti Darren buka lagi soalnya. Karena penempatan awal ya, penempatan awal itu harus pakai bendera hijau dan diapain dulu tuh tadi bomnya katanya Darren. Disuruh diapain? Ditampilkan atau disembunyikan tadi? Nah, itu ya. Disembunyikan. Berarti apa kodenya? Apa yo? Disembunyikan. Kalau disembunyikan berarti kodenya apa tuh, Darren? Iya. Hah? Itu penempatan awal loh. Penempatan awal selalu di bawah bendera hijau. Ya, buka lagi. Soal yang tadi sudah. Lanjut soal berikutnya. Dibuka yang ini ya, penanam bom. Nah, ini stepnya nih, langkah-langkahnya ada. Ini langkah pertama, ini langkah kedua. Coba, Darren bisa tambahin dulu ya. Kalau Fatih. Nah, Fatih buka dulu soalnya. Iya, betul. Penempatan awal dulu ya. Coba Fatih buka soalnya.
Betul. Di awal kita sembunyikan. Sekarang kita buka lagi soalnya. Dan di sini ada yang namanya penanam bom. Coba Fatih buka. Nah, ini ada langkah satu, ada langkah dua. Coba dikerjakan. Langkah satunya adalah menekan spasi akan membuat klon bom. Berarti kalau spasi bisa ditekan pakai kode apa sih kemarin tuh, Fatih? Pakai kode event apa sih kalau biar melibatkan spasi, Fatih? Untuk melibatkan spasi. Benar. Lalu yang kedua, pabrik akan menjadi atau mengklon bomnya. Berarti kalau mau bikin pabrik klon, pakai kode apa tadi ya, pabrik klon? Pabrik klon berarti tadi apa tuh namanya teman-teman? Mesin fotokopi. Mesin fotokopi pakai kode apa? Saci juga ya? Ah, betul. Itu yang nomor dua ya. Lanjut. Sekarang ketika Sprite mulai sebagai klon, berarti kodenya apa tuh? Kode men-trigger clone? Yes, pintar. Lanjut lagi step yang berikutnya gitu ya, Sachi ya. Good job. Kalau Darren? Iya betul kayak gitu. Sekarang ini kan udah ya penanaman bom udah. Sekarang Darren buka yang ledakan bom nih. Coba. Nah, ini kan Darren udah yang pertama. Sekarang ke yang nomor satu, beralih ke robot. Beralih ke robot itu apa? Jadi beralih ke robot itu artinya bom akan pergi ke arahnya robot. Berarti kalau pergi ke arah robot, kodenya apa? Itu pasti sudah digerakkan ya teman-teman ya. Nah, Fatih bisa ke ledakan bom. Dibuka dulu ledakan bomnya. Fatih buka ledakan bom dulu ya. Nah, itu nanti boleh disesuaikan. Nah, beralih ke bom itu, pakai pergi ke posisi sembarang. Tapi pergi ke posisi sembarangnya itu nanti diubah sesuai dengan bot Mars. Oke? Nah, ada digerakkan tuh kalau pergerakan. Ya, pergi ke posisi sembarang, lalu teman-teman ubah menjadi bot Mars. Benar. Fatih aman? Nah, kalau sudah dibuka ledakan bomnya nih. Nah, Fatih tambahin kode ini. Ketika Sprite mulai sebagai klon, berarti kodenya apa tuh? Dia seperti men-trigger klon. Men-trigger klon tadi kodenya apa tuh? Kode untuk mengaktifkan kode-kode khusus buat klon. Tadi apa tuh kodenya namanya? Ya, betul. Iya, Deren. Pergi ke posisi sembarangnya ini taruh di mana nih? Taruh di sini, karena kan Darren lagi kerjakan yang ini, yang Sprite menjadi klon. Nah, itu eh, tahapannya untuk yang di bawahnya itu semua berarti ya. Lanjut lagi, pinter. Nah, sekarang Fatih yang ini beralih ke robot, artinya pergi ke arah robot. Artinya Fatih bisa pergi ke gerakan. Kita pakai kode yang pergi ke posisi sembarang, tapi diubah menjadi ke posisinya bot Mars. Benar. Lanjutin lagi ya. Kalau ini udah gampang nih dari nomor 2 ke bawah. Yuk, silakan. Coba dikerjakan ya teman-teman. Yang penting teman-teman sesuaikan sesuai dengan langkah-langkahnya pasti bisa. Yuk, silakan. Hmm. Wah, untuk Darren di sini sembunyikan tampilkan. Wah, ini jangan ditampilkan dulu ya, Darren ya, karena tadi di pengaturan awal kan belum ada tampilkan tuh. Berarti ini dihapus dulu tampilkannya. Setelah beralih ke robot, ganti kostum menjadi bom. Berarti kalau ganti kostum kodenya apa tuh? Coba Darren lanjut lagi ya. Berarti Miss Dania checklist nih yang teman-teman udah. Ini udah, ini udah, ini udah, ini udah. Nah, lanjut lagi Darren. Coba. Ganti kostum menjadi bom berarti kodenya kemana tuh? Ganti kostum menjadi bom. Ah iya, itu jangan di situ ya. Darren semuanya di sini karena kan Darren lagi coding buat di bawahnya nih ketika Sprite sebagai clone. Jadi semuanya nanti ini ada di bawahnya ini semua nih Darren karena kan ini kode buat klonnya, bukan buat karakter utama ya. Gitu. Yuk lanjut lagi. Setelah itu tuh, lanjut ya. Yuk, Fatih.
Tapi di sini ganti kostumnya jadi bom ya. Kalau bom itu yang mana? Itu bom 5 tuh. Ah, bener. Lanjut lagi. Ini udah, ini udah, ini udah. Lanjut. Step berikutnya apa tuh? Berarti Fatih buka. Kalau Sachi, Yang, oke. Iya, Deren. yang nomor 3 ini yang diledakkan bom ini yang mana nih? Tunjukkan dirimu berarti apa tuh? Tunjukkan klonnya. Kalau untuk menunjukkan klonnya pakai kode apa? Soalnya kan di awal disembunyikan. Sekarang waktunya kita tunjukkan nih. Tunjukkan berarti kodenya apa, Deren? Ya, apa namanya? Betul, tampilkan. Sekarang baca lagi tuh, ada ini ya, ada paragraf. Nah, teman-teman baca tuh. Kemudian, klon tersebut mengganti kostumnya ke kostum berikutnya sebanyak 6 kali. Kalau sebanyak 6 kali ini pasti perulangan nih, teman-teman. Tapi perulangan yang kita bisa tetapkan angkanya tuh, kodenya apa ya? Kode perulangan yang kita bisa tetapkan angkanya. Coba. Bener itu Fatih, nice. Kalau Saji aman. Ah iya, good. Saji udah berhasil tuh yang itu ya. Nah, tapi diubah dari 10 jadi berapa tuh? Nah, betul. Lalu baca lagi paragrafnya. Dan dia akan mengganti ke kostum berikutnya. Kostum berikutnya berarti kodenya yang mana? Kostum berikutnya. Wah, kalau itu ada namanya loh, Fatih. Kalau kostum berikutnya berarti kodenya yang mana ya? Kalau ganti kostum kan kodenya ada dua. Ada yang namanya ganti kostum sama kostum berikutnya. Kali ini kita pakainya yang kostum berikutnya ya. Nah, benar. Dan tunggu beberapa saat. Ingat kalau kode kostum berikutnya dikasih durasi waktu. Berarti durasi waktu kodenya apa tuh? Ah, kalau Darren masih kurang tepat nih. Di sini udah benar ada tunggu, tapi sebelum tunggu kita mau ganti kostumnya dulu. Berarti Darren ketampilan. Kira-kira kode apa ya yang namanya kostum berikutnya? Kostum berikutnya tuh yang mana, Darren? Yes, bener. Taruh di dalamnya ya. Kan di dalam ulang ini untuk ganti kostumnya ya, Darren ya. Nice. Yuk, ditambahin. Tunggunya 0,1 detik aja atau 0,2 boleh kayak tadi ya, kayak si kelapa ya. 0,2 misalnya. Kalau Sachi, oh iya. Nah, Sachi tunggunya taruh di dalam perulangan ya. Jadi nanti dia akan jadi jeda, betul. Selanjutnya ada satu kode lagi yang kurang tuh kalau Ah, ya, Sachi. buat penghapus. Ah iya, betul. Darren juga ya. Darren satu lagi. Kalau Fatih ini tunggunya diubah dulu. Satunya diubah menjadi 0,2. 0,2. Setelah itu klon dihapus. Kalau klon dihapus kodenya apa tuh? Sachi tinggal satu. Oh, bukan berhenti semua nih Sachi. Tapi klon dihapus berarti kodenya apa tuh? Yes, pintar. Kayaknya udah berhasil. Coba ya. Nah, Darren juga kayaknya udah berhasil. Silahkan ya. Boleh dicobain dulu, dimainkan. Kalau sudah, jangan lupa dicek ya, teman-teman ya. Jangan lupa disimpan juga. Silakan, teman-teman. Lah, kok malah ke situ? Nah, karena Darren di sini bomnya masih ke posisi sembarang. Harusnya pergi ke robot. Harusnya pergi ke robot. Iya. Eh? Yes. Oke. Kalau sudah, boleh dicek ya. Nice. Gimana, Fatih? Udah aman, Fatih? Berhasil ya? Nanti kalau sudah boleh dicek dan coba teman-teman kerjakan periksa dirimunya ya teman-teman ya. Nanti kalau diperiksa dirimunya sudah salah satu kali bisa info miss-nya ya, Miss, aku udah salah satu gitu. Oke? Silakan teman-teman. Ingat ya teman-teman ya, kode posisi adalah kode itu X sama Y. Posisi itu kan memerlukan orderan X sama Y ya. Silakan. Itu -10. Nah, nanti kalau sudah, Darren bisa cek ya. Kalau udah selesai tadi udah berhasil, nanti Darren cek dan coba kerjakan periksa dirinya. Yeay, jangan lupa disimpan. Betul. Silakan. Boleh dikerjakan dulu ya, teman-teman ya.
Semangat teman-teman. Boleh nanti disurvei dulu ya. Silakan. Saya sudah, Miss. Oke, nice job Pati. Sachi sudah ya? Nah, di situ ada tugas bonus. Kalau teman-teman mau cek-cek dulu boleh ya. Seru banget tuh tugas bonusnya. Kalau mau dicek-cek dulu boleh ya. Silakan. Oke, Darren sudah juga. Ye, mantap. Oke, terima kasih teman-teman. Wah, di sini Sachi, Darren, sama Fatih udah. Betul ya teman-teman. Yuk, boleh dicoba dulu nih untuk tugas bonus karena kan waktu kita masih cukup banyak ya. Jadi kita coba kerjakan 5 menitan aja tugas bonusnya. Silakan coba teman-teman kerjakan ya untuk level bonusnya nih sampai nomor 3 aja. Sampai nomor 3 aja itu kayaknya cukup 5 menit. Yo, coba ya teman-teman ya. Teman-teman kerjakan. Karena nomor tiganya itu dia udah ada juga nih kayak tadi teman-teman ya. Udah ada kodenya bahkan. Tinggal teman-teman ini susun kayak puzzle ya. Terapkan pembuatan font sprite. Sprite utama harus disembunyikan, lendir baru harus tercipta setiap detik. Gitu ya teman-teman ya. Yuk coba dikerjakan dulu nomor 1 sampai nomor 3. Kalau sudah, nanti teman-teman bisa informis ya. Nanti kita akan mengulas materi hari ini pada pukul 17.25 ya. Sampai 4 menit aja. Yang penting teman-teman nyobain dulu nih untuk level bonusnya ya teman-teman ya. Silakan. Nanti yang sudah salah satu bisa informis ya. Miss, aku udah salah satu, Miss. Nanti kita bahas sama-sama, oke? Nih, Ya, aku Deren. tadi salah satu. Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Oke, kita coba lihat ya teman-teman ya. Nomor 2. Nomor 2 itu berarti yang ini. Sebentar. Nah, pilih pernyataan yang benar katanya. Yang benar itu yang pertama, klon diperlukan untuk menghindari pembuatan lusinan sprite identik secara manual. Ini benar kenapa? Sebenarnya klon memang fungsinya itu teman-teman. Kalau biasanya kita mau, misalnya yang kemarin apel ya. Apel itu cuma satu, kita mau bikin apelnya banyak. Biasanya kan kita tambahin lagi satu sprite, kodenya kita duplicate, tambahin lagi satu sprite, kita kasih duplicate. Nah, itu lah kenapa muncullah klon gitu ya, karena digunakan untuk menghindari pembuatan lusinan sprite. Yang kedua, yang benar lagi adalah dengan menggunakan klon, maka kita akan dapat efek jatuhnya kelapa dan juga hujan meteor. Tadi ya, contoh proyek kita yang namanya hujan kelapa gitu. Itu nomor 2. Silakan teman-teman. Boleh dicoba dulu. Iya, kan kita
Oke, nomor tiga seru banget teman-teman. Nomor tiga tuh mini games lagi ya. Teman-teman boleh ikutin aja tuh kodenya ada instruksinya ya teman-teman ya. Gitu. Oke deh, tapi sayangnya sudah pukul 17.24 ya. Kalau gitu, nggak apa-apa nanti teman-teman lanjutin lagi untuk nomor 3 sama nomor 4 karena ini tugas bonus. Boleh nanti teman-teman sebagai latihan boleh dicobain ya teman-teman. Karena Miss Dania yakin ini seru banget gamesnya teman-teman. Dia tuh mini games lagi ya. Yang nanti bisa menjadi inspirasi kalau misalnya teman-teman nanti ikut lomba ya. Contohnya ya lomba yang internal Agonova itu. Bisa nih pakai kode-kode simpel kayak gini. Tapi tinggal ganti aja temanya misalnya tentang kebaikan. Misalnya tentang pembulian gitu ya, kan kita nggak boleh uh, membuli. Nah itu nanti pembuliannya kita harus hindari gitu ya. Karakter orangnya itu harus menghindari kata-kata pembulian. Misalnya apa ya, kamu tidak pantas, kamu tidak layak gitu. Nanti teman-teman bikin aja tuh tulisannya. Lalu karakternya nanti akan menghindarinya. Wah itu akan keren banget tuh salah satu tema yang lumayan ya teman-teman ya. Lalu kalau nomor 4 itu, nomor 4 juga seru karena di sini adalah level bonus juga ya. Nanti teman-teman bisa ikutin aja. Step by stepnya juga udah ada di soalnya. Oke? Baik, kalau gitu karena sudah 17.25, kita ingin mengulas materi hari ini dulu ya. Yuk teman-teman kalau gitu sambil dinyalakan mikrofonnya dulu karena kita ingin berdiskusi nih teman-teman. Teman-teman, kalau gitu tadi menurut teman-teman yang paling teman-teman ingat dari klon, klon itu jadi seperti apa sih teman-teman? Kalau ada yang nanya klon itu apa sih? Teman-teman jawabnya apa? Salinan. Dan Salinan kalau Saji. Tiruan, tiruan. Tiruan kalau Fatih. Kalau Deren? salinan. Salinan, betul ya. Betul banget. Itu adalah arti dari klonnya salinan atau tiruan dari suatu sprite kalau di Scratch ya teman-teman ya. Sekarang pertanyaan kedua, blok apa yang bisa membuat sebuah klon? Tadi buat bikin pabrik Oke, klon nama kodenya apa ya teman-teman ya? Kode. Jadi apa ya? Hapus klon ini. Hapus klon. tidak Eh, dia satu masuk. Pertanyaan kedua, Sachi. Ayo Blok saya yang untuk pertanyaan. membuat Dari klon dia satu masuk. apa ya tadi ya? Saya ke atas sampai lu. Apa ya kode ini? Fatih, kamu masih ingat Fatih? Blok apa yang membuat klon? Jadi ini blok untuk pabriknya klon. Tadi apa namanya? Cuk. Tapi Buat. buat Buat clown cloud klon dan bisa dari ya. Ah, diriku. betul ya. Itu kodenya adalah buat klon dari diriku. Yang ketiga, tadi ya Saji udah jawab ya. Kalau Darren sama Fatih tahu nggak? Mengapa klon harus dihilangkan? Kenapa nih kira-kira? Biar nggak ngebug. Biar nggak ngebug kalau Fatih. Kalau Darren? Biar nggak lag. Biar Kan nggak nge-lag, kan betul. Teman-teman, kalau ini pertanyaan dari Miss Nia. Teman-teman, kira-kira sprite clone atau cloningan dirinya gitu ya, sprite yang menjadi sebuah clone, dia bisa aktif nggak kalau diaktifkannya menggunakan bendera hijau? Bisa atau tidak? Enggak. enggak. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa, teman-teman? Karena bendera hijau itu buat yang sprite utama doang. Ah, betul, karena bendera hijau khusus untuk mengaktifkan kode untuk sprite utama. Sedangkan kalau clone, dia diaktifkannya pakai kode apa tadi? Jika aku boleh sebagai klon. di Iya, jika aku sebagai clone. Betul banget. Sekarang pertanyaan Miss, teman-teman. Menurut teman-teman hari ini yang paling sulit di bagian mana? Wih, Saji tidak ada mantap. Kalau Darren sama Fatih, yang paling sulit hari ini bagian mana nih? yang satu. Enggak ada. Ih, Darren gak ada mantap. Kalau Yang Fatih, satu. Fatih yang nomor satu berarti yang itu hujan kelapa ya berarti ya. Yang hujan kelapa susah ya kalau menurut Fatih ya. Oke, tapi tadi kan ada banyak games nih. Ada hujan kelapa, ada bombot, atau yang tadi teman-teman udah coba nomor 3 tentang lendir ya atau monster lendir. Yang paling teman-teman suka tuh tadi games yang mana tuh? Yang paling cepat. Yang paling cepet. Apa tuh yang paling cepet tuh? Oh dia kan. Nama gamesnya. eh Oh saya apa ya? Yang mana, Deren? Ular. Oh, yang ular. Kalau Fatih sama Sachi, yang paling suka games apa yang kamu suka?
Ular. Bom. Ular. Wih, kalau Fatih yang bombot ya. Mantap. Iya, jadi itu adalah games-games yang melibatkan klon dalam pembuatannya ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu teman-teman sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Any question? Enggak. Tidak ada. Wih, kalau Darren ada pertanyaan? Enggak. Wah, padahal kita mau extend 2 menit lagi. Mungkin kita ngobrol-ngobrol sebentar ya teman-teman ya. Teman-teman kalau Ramadan, biasanya itu teman-teman pulangnya normal atau lebih cepat nih? Aku jam 11. Oh Buat iya. Oh, kalau Saji lebih cepat ya? Saji jam berapa tuh biasanya? 2. Oh, jam 2. Kalau Darren biasanya pulangnya jam berapa, Darren? Pulang sekolah. Kalau lagi Ramadan tuh. Kalau Kak jam 12, setengah 12. Oh, setengah 12, wih mantap. Yang artinya di situ nanti teman-teman bisa lebih ini ya, fokus kayak beribadah di rumah, lalu bisa istirahat sambil menunggu waktu buka ya. Wah, semangat nih kita mau Ramadan ya teman-teman ya. Siapa yang udah nggak sabar nih mau Ramadan? Atau malah nggak, malah ini nih, takut nih kalau Ramadan, mis aku takut lapar. Kalau aku Malah seru malah ya. senang. Iya, malah seneng ya. Maksudnya juga seneng banget Ramadan karena banyak aktivitasnya. Apalagi kita ciwi-ciwi ya, Saci ya. Pasti nanti ada bukber ya. Lalu nanti ada pilih-pilih baju lebaran. Wah, seru banget. Banyak kegiatannya ya, teman-teman Itu ya. menggunakan THR. Wah, oh THR kalau Pati bener banget nih kalau yang cowok-cowok pasti udah nggak sabar ngumpulin THR, apalagi bikin kue ya bantuin ya. Oke deh, baik. Jadi gini, kenapa Miss Dania menanyakan terkait jadwalnya teman-teman, karena nanti akan ada voting terkait kelas Ramadan, tapi kayaknya kelas teman-teman karena mulainya jam 4, nggak tahu deh nanti akan ada atau tidak, karena kalau di Algonova tuh dia tidak sekarang kelas-kelas sorenya gitu ya setelah selama Ramadan akan di reschedule gitu, jadi akan lebih maju lagi. Tapi kayaknya teman-teman kalau jam 4 aman sih ya, karena kan masih ada jeda untuk buka puasanya juga gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Ya udah deh, jadi itu aja untuk kelas kita hari ini. Terima kasih semuanya. Sebelum kita tutup, kita mau foto dulu ya. Iya, teman-teman bisa Bentar, Miss. berpose. Bentar, Miss. Boleh. Iya, mau pakai properti, mau pakai filter, boleh banget ya. Silakan teman-teman. Terserah lah. Iya, boleh. Silakan, Boleh, Deren. boleh. Wih, Oke. Fatih pakai kacamata. Kayaknya lucu tuh. Aku juga mau pakai kacamata itu kayak kacamata Roblox ya. Yuk, sudah siap, Darren? Sudah siap, Sachi? Nah, oke. Yuk, mantap. Kalau gitu, misinya hitung sampai 3 ya. Satu, dua, tiga. Wih, lucu banget. Sachi jadinya pakai kumis, lucu banget. Oke deh, baik teman-teman. Jadi itu dia kelas kita hari ini. Jangan lupa ikutan kompetisi ya teman-teman ya. Karena fasilitas dari Algonova jangan disia-siakan. Apalagi nanti pas Ramadan teman-teman pulangnya cepet nih. Kalau nanti teman-teman tidak ada aktivitas, Miss Dania sarankan ikut kompetisi aja ya. Baik deh teman-teman. Jadi itu dia kelas kita hari ini. Ketemu lagi di minggu depan ya. See you next week. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih, Bye. Miss. Sama-sama. Assalamualaikum, Miss. Bye.